Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Fahrudin Faiz, yang saya hormati Mbak Maria Fauzi, dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan juga ketergeраkan hati untuk hadir di lesehan Ramadan ketiga Masjid Jenderal Sudirman tanpa halangan suatu apa. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di hari yaumil akhir. Perkenankanlah saya Fadiza Fajar yang akan menjadi moderator ataupun MC memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Teman-teman, tema diskusi di lesehan Ramadan ketiga kali ini adalah tentang perempuan dan juga peradaban. Nanti kaitannya dengan perempuan dalam peradaban Islam. Dan kita sudah kedatangan dua pemateri kita pada sore hari ini. Saya langsung perkenalkan ada Mbak Maria Fauzi di sebelah saya. Mbak Maria ini adalah founder dan juga chief in editor di Neswah ID. Teman-teman mungkin sudah tahu ataupun jika ada yang belum tahu, sekedar untuk informasi, Neswah ID merupakan situs kepenulisan situs kepenulisan tentang kemuslimahan. Jadi teman-teman bisa mencari tahu nanti Neswah ID itu apa. Nah, kemudian Mbak Maria ini kebetulan baru saja pulang dari Australia dalam rangka mengikuti short course Interfaith Young Women Leadership. Nah, nanti mungkin di sela-sela paparan materinya Mbak Maria bisa sedikit membagikan pengalaman berharganya ketika di sana. Baik teman-teman, di sebelah saya juga sudah ada Pak Fahrudin Faiz. Assalamualaikum Pak Faiz. Teman-teman sudah tidak asing lagi, Pak Faiz adalah pengampu ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman dan beliau juga adalah dosen di Fakultas Usuluddin dan Kajian Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, Pak Faiz ini juga aktif menulis dan juga menerbitkan buku-buku. Di antara buku yang terbarunya nih, teman-teman, ada Menjaga Kewarasan dan juga Falsafah Hidup. Nanti teman-teman yang berminat bisa mengunjungi stand bazar buku di sebelah sana di pelataran masjid untuk nanti juga bisa meminta tanda tangan langsung kepada Pak Faiz di akhir sesi acara. Nah teman-teman, Mbak Maria ini juga seorang penulis. Ini ada bukunya yang berjudul Berdiri di Kota Mati. Nanti juga ada di bazar buku, teman-teman yang berminat bisa untuk membelinya. Untuk mengefisiensi waktu, langsung saja mungkin saya buka acara inti pada sore hari ini. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya kepada Mbak Maria, saya persilahkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa berkumpul di sini dan juga bisa hadir di tengah-tengah saya memanggilnya teman-teman atau para jamaah atau apa ya Pak Faiz ya. Biasanya kalau Ustaz Faiz panggilnya jamaah ya. Di sini dengan sehat dan dengan kondisi yang cukup baik ya, hujannya sudah reda. Terima kasih banyak Masjid Jenderal Sudirman. Selama ini saya mendengar Masjid Jenderal Sudirman biasanya melewati media sosial ya. Karena ini menjadi salah satu corong atau masjid yang katakanlah di Jogja ini paling aktif, progresif dan yang paling menarik ya. Jadi saya senang sekali bisa hadir di sini tengah teman-teman semuanya. Tentu saja dengan ada Pak Faiz juga di sini. Beliau ini saya tuh sebenarnya kalau bicara mendahului beliau tuh gimana gitu ya, kayak sul adab gitu loh. Masa harusnya tuh beliau dulu gitu kan.
Cuman karena ini temanya perempuan, kalau saya bicara filsafat kayak nguyai segoro. Jadi memang betul ini saya bicara perempuan aja, jadi biar aman dari Pak Faiz ya. Kalau bicara temanya filsafat nanti yang ada saya malah dikoreksi. Dikoreksi banyak hal. Jadi sore ini saya akan sedikit bercerita, sharing tentang perempuan ya. Karena saya lihat di sini juga ada jamaah perempuan dan di Masjid Jeddah Sudan ini juga ada beberapa yang saya tahu perempuan-perempuan yang aktif, turut aktif untuk menjaga masjid, untuk turut serta dalam menghidupi masjid, dan itu menarik sekali. Tema saya pada sore hari ini tuh sebenarnya enggak serius-serius banget ya. Saya tuh males kalau ngomongin serius-serius banget nih Ustadz ya. Udah puasa lapar serius pisan. Yang ada malah enggak konsen. Saya nanti coba ajak teman-teman semuanya, Bapak Ibu gimana ya, Mbak, Mas, Adik, Mbak, Mas ya. Udah kebiasaannya pengajian soalnya, jadi ya Bapak Ibu, Mbak, Mas gitu ya. Untuk sore ini kita akan sedikit saya ajak jalan-jalan dulu, bukan jalan-jalan ya, maksudnya kita akan sedikit membahas tentang perempuan dalam tradisi dan sejarah Islam. Saya nggak akan ngomong Khadijah, nggak akan ngomong Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah siapa lagi. Pokoknya nama-nama yang kayaknya populer ya, tapi saya mencari nama-nama lain yang itu juga inspiratif untuk teman-teman semuanya ketahui dalam sejarah Islam. Nah, di sini ada gambar ya. Saya ajak dulu teman-teman semuanya untuk jalan-jalan ke Mughal. Mughal itu sebuah dinasti yang ada di India. Dinasti keislaman ya, dia punya emperor namanya Jahangir, dan itu ternyata kalau kita merujuk lagi kepada sejarah dan tradisi Islam pasti semuanya kenal nama Maryam, Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu kalau bagi saya pribadi itu sosok yang dekat ya. Kebetulan nama saya Maria, jadi kita punya kesamaan nama. Nama aja sih sebenarnya yang sama, yang lainnya enggak. Kemudian Sayyidah Maryam ini juga menjadi satu-satunya nama surat dalam Al-Quran yang itu terinspirasi oleh nama perempuan. Yang lainnya enggak ada. Enggak ada kan surat Sayyidah Khadijah? Enggak ada ya. Fatimah enggak ada juga. Yang ada Sayyidah Maryam. Kenapa? Karena memang sosok Maryam dalam Al-Quran ini juga menjadi sosok yang sangat inspiratif dan punya peran yang juga cukup signifikan. Bukan konon ya, atau memang dalam Al-Quran dijelaskan hanya dua, Nabi Muhammad dan juga Sayyidah Maryam yang ditemui langsung oleh malaikat Jibril. Jadi beliau ini menjadi salah satu tokoh sosok inspiratif perempuan yang sebenarnya kita sudah punya jauh sebelum ada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah dan yang lain sebagainya. Nah, ini kalau kita bicara tentang Maryam, biasanya umat muslim ini sekarang tuh sudah agak jauh ya. Sudah agak jauh dengan sosok Maryam karena takut dinilai Maryam kan Maria, Bunda Maria. Gitu ya, Maryam kan Bunda Maria, padahal sebenarnya dia juga sangat penting gitu. Tapi ketika kita melihat lagi sejarah masa lalu, ternyata sosok Sayyidah Maryam itu bahkan kalau di gambar ini itu kecil banget ya gambarnya ya. Itu gambar-gambar Maria ya, maksudnya versi barat. Maria itu digenggam oleh Emperor Jahangir. Di sini saya ingin menyatakan bahwasanya pada masa itu yang namanya kedekatan antara umat muslim dan juga pengertian tentang Maryam ya, Maryam itu dipahami oleh komunitas muslim, Kristen dan sebagainya, masih menjadi satu-satunya sosok yang paling dikagumin. Jadinya sampai rumah-rumah itu, kalau saya membaca literatur di Persia, di Iran, itu setiap rumah itu punya potretnya Sayyidah Maryam, bukan Kanjeng Nabi ya. Karena Kanjeng Nabi kan oleh beberapa kelompok muslim nggak boleh dipotret segala macamnya ya. Nah, kemudian sosok Maryam ini menjadi satu-satunya tokoh yang diagungkan dalam sebuah rumah. Kalau kita melihat sekarang tuh mungkin kalau di sekolah-sekolah ada
presiden, wakil presiden gitu ya, Jokowi, Pak Maruf Amin gitu ya. Tapi dulu itu Sayyidah Maryam. Jadi di setiap rumah itu ada. Perannya sangat penting sekali. Bahkan Rumi mengatakan tubuh ini ibarat Maryam dan masing-masing mempunyai Isa di dalam dirinya. Ini adalah ibarat Rumi bagaimana dia Rumi sangat mengagumi Maryam, dan karena Maryam ini selalu menjadi semacam cerita inspiratif oleh para sufi, termasuk Ibnu Arabi, termasuk yang lain-lainnya itu selalu memakai Maryam, bukan memakai Sayyidah Aisyah, Khadijah dan yang lain. Ini menarik karena memang dari sisi spiritualitas Maryam itu dinilai punya level yang hampir sejajar ya mungkin dengan Nabi Muhammad, karena dapat mukjizat-mukjizat yang sangat besar, bahkan bisa melahirkan dan segala macamnya. Ini bagus banget dari Ar-Rumi, apabila derita cinta datang maka Isa akan lahir. Ini adalah petikan dari syair Jalaluddin Rumi ketika mengibaratkan tentang hubungan antara tubuh dengan ruh manusia. Tubuh ibarat Maryam, sedangkan ruh ibarat Isa. Di dalam tubuh kita terdapat satu potensi ilahiyah, dan potensi itu terletak pada ruh manusia. Ruh inilah yang terhubung langsung dengan ilahi. Namun selama ruh terpenjara oleh tubuh, maka potensi ilahiyah tak lagi dapat berfungsi. Nah, Rumi menjelaskan lebih lanjut dengan perspektif cinta dan diibaratkan dengan maka saat derita cinta datang, seketika itu juga Isa akan lahir. Itu adalah ibarat-ibarat yang dipakai Rumi. Nah, kemudian ini juga ilustrasi-ilustrasi manuskrip dan juga iluminasi Mughal yang ini merupakan surat Maryam. Mereka menggunakan ini dengan baik dan mereka menghiasi dengan baik, karena dalam tradisi seni Islam itu seni itu tidak hanya sebatas seni, artinya dia tidak punya ruh. Kalau dalam tradisi seni Islam, setiap ornamen ataupun simbol-simbol itu punya makna. Misalnya kalau kubah itu kalau dalam penjelasan beberapa tradisi seni Islam itu diibaratkan seperti surga. Dan diibaratkan sebagai alam semesta. Kan kubah kan bentuknya kan bulat gini ya. Jadi dia tidak punya ujung, sehingga ketika siapapun hamba Allah yang masuk ke masjid, dia akan menuju kepada sebuah perjalanan spiritual yang itu tidak ada ujungnya. Dan juga biasanya di masjid-masjid ada yang namanya, kalau di masjid-masjid Timur Tengah ya, Anda akan melihat ada banyak mozaik yang namanya itu arabisk atau arabeski sih dalam bahasa istilahnya itu seperti gua-gua gini bentuknya kecil. Nah itu biasanya ada di setiap diwan dan segala macamnya, madrasah, diwan, honkoh, bahkan ke zawiyah sufi itu pasti ada, karena itu mengibaratkan sebuah tempat di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, kan di Gua Hiro tuh. Jadi disimbolisasikannya seperti itu. Termasuk juga iluminasi ini juga mempunyai erat kaitannya dalam spiritualitas perempuan ya. Kemudian sosok yang kedua ada Ibu Sufi Robiah Adawiyah. Semua tahu Robiah Adawiyah juga salah satu ibu para sufi yang menjadi tokoh-tokoh inspiratif dan juga semacam maksudnya tokoh sentral dalam Islam kalau terkait dengan spiritualitas ya, salah satunya adalah Robiah Adawiyah. Ada lagi di sini nama-nama seperti Fatimah Naisabur, kemudian ada juga Ummul Fadl. Menariknya adalah tradisi-tradisi sufi perempuan pada masa lalu itu sangat progresif ya kalau sekarang kita bilang. Jadi para sufi perempuan ini biasanya juga melakukan rihlah atau siyahah. Ya, siyahah itu mereka tolabul ilmi sampai ke misalnya ke Khurasan, ke Syam sendiri, meninggalkan keluarganya untuk mengajarkan dan untuk mencari ilmu kepada sufi-sufi ternama. Misalnya kayak ini, Fatimah Naisabur. Jadi ini dikenal sebagai sufi perempuan yang paling masyhur di Khurasan, kemudian yang hidup pada ke-9 As-Sulami, termasuk juga Abu Yazid Al-Bustami, kemudian Syekh Zunun Al-Masri ya, tokoh-tokoh sufi ternama itu juga mengenal Fatimah Naisabur. Kemudian Ummul Fadl juga seperti itu. Naisabur itu sekarang di mana ya kalau ada yang tahu? Naisabur, ada yang tahu nggak? Naisabur itu sekarang di wilayah-wilayah Iran, Irak sana ya, Naisabur.
termasuk Khurasan. Nah ini adalah tokoh-tokoh sufi yang ternyata dalam sejarahnya dan tradisi mencari keilmuannya itu juga melakukan rihlah-rihlah. Rihlah-rihlah artinya bukan rihlah kayak sekarang ya, traveling gitu ya. Rihlah traveling gitu, terus foto-foto selfie, oh enggak gitu. Tapi dalam tradisi yang sebelumnya mereka rela untuk mencari ilmu, mereka rela untuk mengajarkan apa yang mereka tahu kepada masyarakat-masyarakat setempat. Nah ini ada salah satu kubah yang tadi saya bilang ya, jadi ini adalah spiritualitas. Kalau kita melihat masjid-masjid lama ya, masjid-masjid yang itu merupakan sebuah masjid ikonik, katakanlah seperti Masjid Sulaimaniyah atau mana Meskita di Cordoba atau bahkan di Madinah Nabawi, itu memakai simbol-simbol yang kita kenal sebagai simbol-simbol dalam seni Islam, termasuk kubah segala macamnya. Nah ini adalah mencerminkan perjalanan spiritual. Tapi dalam membangun masjid-masjid seperti ini, para scholars atau para sarjana-sarjana Islam dulu juga membutuhkan yang namanya ilmu pengetahuan atau sains. Jadi sebuah mahakarya masjid itu tidak hanya punya nilai-nilai simbol spiritual, tapi juga punya simbol-simbol yang itu mencerminkan sebuah rasionalitas yang tinggi, logika, termasuk bagaimana membangun arsitektur, kemudian geometri yang sangat rumit sekali. Nah, kemudian hubungannya dengan perempuan adalah lantas bagaimana peran perempuan muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sains pada masa lalu. Kalau tadi kita melihat ada nama-nama Maryam, Rabi'ah Adawiyah, Fatimah Naisabur segala macam, itu kan ke spiritual. Kita akan sedikit menjelajah ke wilayah sains. Di sini ada anak zodiak. Biasanya anak-anak sekarang itu dekat banget ya. Oh kamu Gemini ya, kamu Taurus ya, Taurus banget sih. Nah gitu-gitu ya. Nah tapi zaman dulu kalau teman-teman tahu, kita punya yang namanya astrologi. Astrologi dalam Islam juga banyak ada tradisi yang itu juga merupakan apa ya, kalau kita melihat, kalau kita samakan dengan zaman sekarang tuh kayak yaitu ilmu astrologi, ilmu-ilmu zodiak gitu. Hampir sama. Seperti itu bentuknya. Nah, salah satunya pasti kita mengenal namanya Al-Biruni, ya. Pernah mendengar nggak nama Al-Biruni? Sarjana Muslim terkemuka yang beliau memang ahli dalam sains, pengetahuan. Tapi kita akan melihat sini dalam segi perempuan ya. Artinya siapa perempuan yang punya jasa besar ataupun berkecimpung dalam bidang-bidang pengetahuan dan keilmuan ataupun sains ya. Di sini ada dalam bukunya Kitab Tavim Li'awa Ilsina Tanjim atau Book on Understanding of the Elements of the Arts of Astrology, itu Al-Biruni ternyata menghadiahkan buku itu kepada siapa? Kepada ceweknya. Zaman sekarang ceweknya ya, kalau zaman dulu mungkin calon istrinya gitu ya. Namanya Rihana. Rihana, Sultanah Rihana ini juga merupakan seorang astrolog ternama, perempuan. Dan itu mereka hidup di masa abad 11 Masehi. Kemudian ada lagi namanya Fatimah Al-Majriti. Al-Majriti itu diambil dari kata-kata Al-Madrid. Kalau sekarang tahu teman-teman ya, Spanyol ya. Zaman dulu, nah kan Al-Madrid diambil dari kosakata Arab ya, Al-Majriti. Jadi Fatimah Al-Majriti ini juga seorang astronom, astrolog ternama juga. Bahkan dia mengarang ataupun memperbaharui buku-bukunya punyanya Khwarizmi, Astrological Tables of Al-Khwarizmi. Dan dia sangat piawai sekali dalam ilmu astrologi dan dia lahir di Cordoba. Kemudian, nah kita melihat ya, kemudian sains dan keilmuan setelah abad 11 ini mulai menurun. Tapi kalau spiritualitas itu mulai naik. Jadi ortodoksi tasawuf itu mulai naik, tapi sebaliknya tradisi keilmuan, sains, pengetahuan itu mulai menurun. Salah satunya ada invasi Mongol. Kemudian pengaruh pemikiran Ghazali ya, meskipun kata orang-orang itu tidak, saya juga tidak mengamini. Kemudian ada catatan lain, penurunan keislaman atau kajian keislaman itu lebih masif di beberapa hal, yaitu di hadis, kajian-kajian keislaman, tapi merosot di wilayah-wilayah sains. Kemudian pusat peradaban Islam juga terbagi menjadi 3 kekuasaan, jadi tidak menjadi satu sentral. Kalau sentral itu kan lebih mudah untuk ini ya, untuk lebih membangkitkan pengetahuan gitu. Tapi udah tersentralisasi itu kan banyak sekali dinasti-dinasti, dan dinasti-dinasti itu kan tidak bisa dijadikan satu model.
kemudian tradisi printing yang juga tidak merata, itu menyebabkan salah satunya adalah penurunan pengetahuan dan juga sains di dalam dunia muslim. Abad 14-17 masih ada beberapa observatorium di kota Bukhara, kemudian dinasti Timurid juga sudah mulai membangun tradisi-tradisi pengetahuan dan juga arsitektur yang keren-keren gitu ya. Kalau teman-teman melihat ada Taj Mahal di Mughal, kemudian ada beberapa bangunan-bangunan di Samarkand, itu kan abad-abad sekian. Termasuk abad 16, itu ada di Mamluk segala macamnya. Nah, kemudian bidang-bidang apa sih sebenarnya yang banyak digeluti oleh perempuan muslim saat itu? Yang pertama pastinya kedokteran ya. Kedokteran karena yang laki-laki perang, kemudian sakit, perempuan-perempuannya yang akan mengambil alih dalam penyembuhan. Yang kedua arsitek. Arsitek banyak loh, kita punya arsitek perempuan muslim yang itu bahkan membangun masjid-masjid besar. Kalau teman-teman semuanya nanti misalnya punya kesempatan ke Mesir, ada banyak sekali warisan-warisan budaya termasuk itu masjid, madrasah, honqoh, zawiyah yang dibikin oleh seorang sultanah, maksudnya perempuan-perempuan gitu. Kemudian yang ketiga adalah syairah, jadi penyair ya. Karena masa-masa dulu tradisi Islam yang populer kan syair. Jadi setiap perempuan tuh, bukan setiap perempuan, banyak perempuan yang kemudian bekerja dan bekerja di situ dan concern di dalam bidang itu, sehingga syair-syair yang itu merupakan ininya perempuan tuh banyak sekali. Kalau saya biasanya melihat tuh ada namanya Walada bintul Mustafi, itu syairnya keren sekali di Andalusia. Dan yang ketiga adalah katib ya, kaligrafer atau art seni. Yang keempat embroider atau itu yang bikin karpet biasanya ya kan, karpet Turkis segala macamnya atau karpet Persia, itu perempuan di situ. Jadi lebih banyak di wilayah ini. Wilayah yang lainnya sudah mulai meredam. Nah, ini adalah kalau dalam Islam kita melihat ada musawah wal insitof, equality dan equity ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dunia modern sekarang itu bagaimana sih peran perempuan? Saya kira itu semuanya intersectional ya. Jadi kita tidak bisa melihat perempuan di Indonesia harus disamakan dengan perempuan di Amerika. Totally different. Semuanya berbeda karena kita punya kondisi, tradisi, kultur, belum lagi pemahaman keagamaan dan sebagainya macamnya. Dan agensi perempuan lagi-lagi dalam sebuah pengetahuan ya. Kita tidak lagi membedakan perempuan lebih baik misalnya belajar agama saja. Dan merasa bahwasannya belajar kedokteran itu tidak berguna. Karena ada beberapa teman ataupun anak teman saya gitu ya, bukan anak, kok tua banget, maksudnya ponakan gitu ya, yang tanya, kalau misalnya belajar kedokteran ataupun fisika, teknik itu masuk surga enggak? Pertanyaannya seperti itu, jadi ada semacam klasifikasi dan itu tuh kayak dihadap-hadapkan antara ilmu pengetahuan sains dan juga ilmu agama. Mereka lebih memilih belajar ilmu agama karena merasa bahwasannya kalau belajar ilmu agama itu nantinya bisa mengarahkan dia kepada kesalehan, piety segala macamnya. Padahal ilmu itu kan satu ya, artinya ilmu itu satu, banyak cabangnya dan bisa diambil atau bisa diperoleh dari segi mana saja. Yang terakhir Syekh Akbar Ibnu Arabi juga sangat memberikan posisi dan peran yang sangat tinggi sekali, bukan tinggi ya, mengibaratkan perempuan itu seperti wujud sempurna kontemplasi Tuhan. Yang dapat dialami laki-laki adalah melalui figur spiritual yang menjelma menjadi Malamatiyah. Malamatiyah ini diambil dari Maryam binti Al-Imran. Yang sudah saya bilang di awal tadi bahwasanya Maryam adalah menjadi salah satu sosok yang sangat menginspirasi dari berbagai macam bidang dalam keagamaan. Yang terakhir, bahkan Ibnu Arabi dalam perkataannya mengatakan bahwa maskulinitas dan feminitas adalah sebuah kecelakaan yang membedakan satu kesatuan alami manusia. Karena siapapun yang hendak menuju kesempurnaan sangat terbuka baik bagi perempuan dan laki-laki. Jadi perihal spiritualitas ataupun rasionalitas ataupun apapun saja tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya beberapa ayat-ayat Al-Quran yang paling terkenal ya tentu saja dari Ummu Salamah ya, yang dari hadis Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya tidak mendengar Allah mengapresiasi hijrah perempuan. Nah saat itu juga kemudian Allah menurunkan sebuah ayat
bahwasanya sesungguhnya aku tidak menyanyiakan laki-laki dan perempuan, semuanya sama. Di situ ayatnya tidak terlihat jelas, teman-teman bisa membacanya di surat Al-Imran. Baik, terima kasih. Itu saja pengantar dari saya. Mungkin akan lebih diperdalam lagi, diperjelas lagi, atau mungkin ada pendekatan-pendekatan filsafat oleh Ustadz Faiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maria Fauzi atas paparan materinya. Menarik sekali ya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan beberapa tokoh-tokoh perempuan yang menjadi sentral spiritualitas dan juga pakar-pakar keilmuan. Nah, setelah ini mari kita simak dan dengarkan dari Pak Fahrudin Faiz. Monggo Pak waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati Ibu Maria, yang Maria apa Mariam tadi? Oke, terima kasih sore hari ini bisa hadir memberi banyak wawasan-wawasan untuk teman-teman tentang keperempuanan. Ini saya bertemu lagi dengan beliau setelah dulu pernah ketemu, meskipun lewat layar, lewat Zoom. Sekarang ketemu langsung, alhamdulillah. Juga teman-teman semua yang sore hari ini hadir di masjid yang kita cintai bersama. Juga Mbak Fajar yang tadi mengantarkan acara kita sore hari ini. Alhamdulillah ya, hujannya sudah terang. Tadi hujan lama sekali, akhirnya acaranya dimulai, hujannya terang. Ini barokahnya niat baik teman-teman semua. Baik, ya saya tidak banyak nambah. Mungkin saya seperti biasa ya, saya memberi kerangka-kerangka saja. Tadi yang disampaikan oleh Bu apa Mbak ya enak. Oleh Mbak saja ya, biar awet nom. Disampaikan oleh Mbak Maria tadi ada banyak wawasan-wawasan berharga tentang betapa banyak sebenarnya perempuan-perempuan hebat sepanjang sejarah yang sering tidak kita sadari. Dulu di ngaji filsafat juga kita pernah belajar tentang Fatima Mernissi, yang beliau juga pernah menulis satu buku, satu kitab yang judulnya As-Sultanat Al-Mansiyat. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi Ratu-Ratu yang Terlupakan. Ternyata dalam sejarah Islam, tidak hanya di dunia, di Indonesia juga nanti ada beberapa ratu-ratu, pemimpin-pemimpin yang muslim. Muslimah ding, mau muslim. Pemimpin-pemimpin muslimah, makanya istilahnya ratu-ratu. Kalau di buku itu misalnya disebutkan di Aceh dari abad ke-16 sampai abad ke-20 itu ada sekitar 4 ratu. Jadi bukan raja, berarti perempuan. Oke, kalau di Jawa sopo ya? Oh, kita pernah punya Bu Megawati, dihitung enggak? Loh ya kan perempuan juga tuh ya. Dihitung juga, ada Ratu Kalinyama tadi. Baik, bismillah ya, saya memberi kerangka saja. Kenapa sih perlu, kalau bahasa akademiknya kan di mainstream, kita bahas secara khusus, kita uraikan secara tersendiri tentang perempuan-perempuan ini, karena
dalam hidup kita sehari-hari banyak sekali masih terjadi pandangan-pandangan yang kurang positif terhadap perempuan. Saya beberapa kali belakangan baca WA itu masih ada kalimat-kalimat yang ternyata perempuan itu memang penggoda nomor satu. Saya lupa kasus apa itu. Oh, kasus ini yang ada siapa? Anaknya pejabat pajak yang mukuli rivalnya itu kan. Ternyata wacana yang mengemuka itu justru ini kalau tidak dipanas-panasi oleh pacarnya yang perempuan, tidak mungkin jadi begini. Memang dasar perempuan itu. Kayak gini banyak. Wacana-wacana seperti ini masih banyak hidup di tengah-tengah kita. Jadi memang budaya kita masih agak kuat corak patriarkinya. Ini yang diperjuangkan oleh banyak teman-teman hari ini, banyak ilmuwan, intelektual, tentang bagaimana kita harus adil. Jadi sebenarnya perjuangan memainstream perempuan itu bagian dari perjuangan penegakan keadilan. Karena banyak sekali momen, banyak sekali posisi, banyak sekali kedudukan dalam hidup ini yang ternyata perempuan itu mengalami hal-hal yang pahit. Tidak hanya zaman dulu, bahkan sampai hari ini. Kalau zaman Nabi jelas ya ceritanya. Zaman Nabi bagaimana perempuan diperlakukan seperti properti. Bagaimana perempuan bahkan bisa diwaris. Bagaimana laki-laki diizinkan mengoleksi sebanyak mungkin perempuan. Terus Islam datang melakukan emansipasi. Dari laki-laki boleh banyak sekali istri, banyak sekali koleksi perempuannya, terus dibatasi 4 saja. Dari perempuan yang diperlakukan seperti barang yang bahkan bisa diwaris. Jadi budaya Arab ada tradisi mewariskan perempuan. Jadi kalau suaminya meninggal, ibunya ini bisa diwariskan pada anaknya. Dan dalam situasi separah itu Islam hadir. Bahkan tidak hanya dibebaskan dari posisi sebagai properti, Islam hadir bahkan dengan perempuan juga bisa kok dapat warisan. Meskipun sesuai konteks saat itu diberi setengahnya laki-laki. Ini zaman itu sudah semangatnya emansipasi sudah. Pemosisian perempuan di level ini. Dari istri banyak dibatasi jadi 4. Dari bisa diwaris, sekarang bisa mewarisi. Itu saya membacanya emansipasi yang dilakukan secara luar biasa oleh Nabi Muhammad dan Islam. Nah, sekarang kan semangatnya agak beda. Kalau zaman dulu nikah banyak itu membatasi, kalau sekarang kan semangatnya beda. Nikah banyak itu menambahi. Kalau dulu membatasi istri, sekarang nambah istri. Ini menarik kalau kita masuk nanti ke framework. Saya ada beberapa framework yang ingin saya bawa untuk membantu teman-teman memahami fenomena ini. Kenapa sih kok situasinya jadi begini? Kok perempuan tiba-tiba dalam sejarah perannya tidak kelihatan, ditutup-tutupi? Kok selalu laki-laki yang menonjol? Baik, ada beberapa tesis yang diajukan tentang hal ini ya. Kalau tentang pergerakan, perjuangan, idealisme nanti bisa ditanyakan ke Mbak Maria. Saya ngomong framework teorinya saja. Yang pertama yang jadi akarnya adalah munculnya namanya kesadaran palsu. Jadi kesadaran palsu itu kesadaran yang harusnya tidak begitu. Orang menganggap kesadaran palsu ini kesadaran biasa, normal saja, padahal itu palsu. Dari mana munculnya kesadaran palsu tentang perempuan ini? Nanti yang pertama ada teori namanya second sex dari filosof perempuan. Namanya Simone de Beauvoir. Second sex itu, jadi perempuan itu seringkali diposisikan sebagai jenis seks yang kedua.
Padahal kita itu kan selalu membaca ya laki-laki dan perempuan itu pasangan dong. Pasangan itu kan setara. Tapi dalam prakteknya tidak pasangan. Tapi hierarkis, atas bawah. Perempuan di bawah, laki-laki di atas. Laki-laki nomor 1, perempuan nomor 2. Itu yang disebut second sex. Dan banyak orang menganggap ya memang seharusnya begitu. Perempuan itu hadir melengkapi laki-laki saja. Ini kalau bahasanya Simone de Beauvoir itu jadi jenis kelamin kedua. Karena dia jenis kedua, maka konsep ideal tentang dirinya itu dirumuskan oleh laki-laki. Jadi perempuan ideal yang mungkin sekarang jadi mindset kita, oh perempuan ideal itu yang begini, yang begitu, yang itu ternyata perumusnya laki-laki. Jadi seolah-olah itu memang yang utama memang perempuan itu begini, yang baik itu memang perempuan. Ya karena yang merumuskan laki-laki sesuai versinya laki-laki. Dan kadang kita tidak sadar rumusan ini menyulitkan perempuan, menyusahkan perempuan. Ini yang disebut second sex tadi. Nah, proses second sex ini nanti dilanjutkan rumusannya oleh filosof yang dulu pernah kita bahas juga, namanya Betty Friedan. Istilahnya dia dari second sex itu nanti dia pakai istilah feminine mystic. Ya, jadi feminine mystic ini semacam muncul mitos-mitos tentang perempuan dan femininitas. Bahwa perempuan itu harusnya lembut dong, perempuan itu harusnya gemulai dong, perempuan itu harusnya patuh dong, taat dong, perempuan ideal itu harusnya. Ini yang disebut feminine mystic. Yang kalau bahasa dalam filsafat ini nanti jadi mitos bagi perempuan. Di perempuan harus begini, perempuan harus begitu, dan seterusnya. Nah, framework feminine mystic ini ketika ketemu dengan zaman modern, lahir namanya cara berpikir biner. Cara berpikir biner itu cara berpikir hitam putih, serba dua. Dan ini makin menenggelamkan perempuan. Cara berpikir biner itu begini. Hidup ini kan ada siang, ada malam. Ada hitam, ada putih. Ada pimpinan, ada yang dipimpin rakyat. Ini cara berpikir biner. Sebenarnya berpikir seperti ini tidak masalah. Tapi kan kita selalu ngasih makna tambahan terhadap hitam putih ini. Misalnya begini. Ada siang, ada malam. Itu menurut teman-teman yang positif mana, yang negatif mana kalau siang malam itu? Kita kan mesti, yang siang yang positif Pak, kalau malam itu negatif. Putih itu positif Pak, kalau hitam itu negatif. Jadi kan cara berpikir kita kan selalu memaknai begini. Antara sabar dan marah. Marah itu negatif, sabar itu positif. Antara ngeyel dan menerima. Ngeyel itu positif. Ngeyel itu positif atau negatif? Negatif. Ngeyel itu negatif. Ya kan pikiran kita stereotip begitu kan. Padahal mesti kadang-kadang ngeyel dalam konteks tertentu ya positif. Tapi kita selalu begini. Maka ketika ada variabel laki-laki perempuan, yang positif mana? Ayo. Yang positif mana, yang negatif mana? Kalian ingat nggak simbol gambar laki-laki dan perempuan? Iya, yang positif yang ayo, mosok lali gambar laki-laki perempuan. Yang simbolnya positif dan negatif. Iya. Jadi yang kesannya positif itu kan terus laki-laki. Yang negatif perempuan. Ya simbol laki-laki kan plus gini, terus bulat terus ada. Kalau perempuan terus bulat. Jadi
Kalau dosen sama mahasiswa yang positif mana? Kalau presiden sama rakyat yang positif mana? Negatif mana? Oh, itu. Cara berpikir ini nanti mewarnai sehari-hari kita. Jadi ketika berpikir serba dua, terus yang satu positif, yang satu negatif. Dan itu nanti bebannya kena pada perempuan. Jadi cara berpikir ini menggejala dalam budaya patriarki. Dari second sex tadi jadi feminin mistik, ditambahi cara berpikir yang biner, maka langgenglah problem perempuan yang syarat dengan diskriminasi, pemikiran, dan lain sebagainya. Ketika ini terus jadi mindset itu cara berpikir, ya sudah. Bahkan nanti kata Mernisi kan, problem paling berat itu justru kemudian di perempuannya. Perempuan yang kesadaran palsu tadi. Dia sendiri merasa ya yang utama ini. Sehingga apa? Diajak berjuang tidak mau. Kalau yang laki-laki sih mending tidak mau karena dia dapat enaknya terus. Tapi yang perempuan ini loh yang kata Mernisi aneh. Banyak perempuan tidak mau diajak berjuang di sini. Kenapa? Bagi dia ya yang memang sudah ideal ya begitu. Ini yang disebut problem mindset. Mindset itu muncul karena ada kesadaran palsu tadi. Nah, ini PR ya untuk kita semua. Saya bilang tadi ini tidak ada hubungannya dengan laki-laki dan perempuan. Ini urusannya adil dan tidak adil. Kalau urusan keadilan itu sudah urusan universal sebenarnya. Baik, padahal kalau dihitung rinci tadi kan perempuan-perempuan yang hebat banyak kok. Tapi rasanya kok sejarah ini dibentuk oleh laki-laki saja. Banyak di antara kita yang tidak peka tentang femininitas, maskulinitas ini. Saya kemarin itu dengerin ada ceramah tarawih yang bunyinya begini. Barang siapa yang puasa dan tarawih secara istiqomah 30 hari, 1 bulan terus menerus tidak putus, maka dijamin masuk surga, dijamin tidak kena neraka. Duh, ini mungkin penceramahnya tidak sadar. Yang bisa puasa terus menerus 30 hari, tarawih terus menerus 30 hari tidak putus itu cuma laki-laki. Jadi perempuan tidak terjamin masuk surga. Yang terjamin yang laki-laki. Oh ini kan tidak sadar, kita banyak pikiran-pikiran kayak gini. Dulu saya juga pernah dikasih ijazah Pak Yai itu. Kamu sholat malam ya, tak kasih ijazah ini 40 malam berturut-turut, jangan putus. Oh nanti kamu hebat. Terus tak pikir-pikir, ya ini yang bisa laki-laki juga. Jadi perintah wirid yang tidak putus terus-terusan 1 bulan itu tidak peka terhadap kondisi perempuan. Kalau perempuan tidak bisa begitu. Mesti putus tengah jalan, ya, kecuali yang sudah sepuh. Jadi yang dijamin masuk surga yang sudah simbah-simbah itu yang bisa tarawih full 30 hari. Yang muda-muda tidak mungkin. Jadi itu ya contoh sederhana betapa kita sering tidak peka. Di kampus saya itu lantai 4 gedungnya. Lantai 4 kan tinggi itu. Sementara tidak ada lift, tidak ada eskalator, tidak ada apa. Saya membayangkan ini kalau ada mahasiswa semester akhir sedang hamil, terus kuliah di lantai 4, itu sampai ruang kelas bisa melahirkan itu. Tinggi sekali itu. Saya aja yang jalan capek kalau ngajar di lantai 4. Apalagi sekarang ada mahasiswa S2, mahasiswa nanti ada S3. Itu saya bayangkan S2 biasanya sudah nikah, S3 sudah nikah. Dan sangat mungkin nanti ada mahasiswi yang terus hamil. Apalagi yang jadwal tidak peka. Di jadwal di lantai 4. Bayangkan itu. Ya terkecuali yang laki-laki suaminya mau gendong, ya terkecuali. Tapi ini berarti dulu waktu bangun kan tidak mikir ke situ. Tidak peka terhadap kondisi perempuan. Ada banyak sistem dan struktur yang
melambangkan ketidakpekaan ini. Nanti saya lanjutkan frameworknya. Nah, ada framework lain dari Betty Friedan yang tadi sudah saya sebut tentang betapa malangnya perempuan ini dalam budaya, dalam situasi kita sehari-hari. Yang pertama, sebelum perang, saat perang, dan sesudah perang. Analisisnya dia. Zaman itu, tahun-tahun abad 19. Jadi perempuan itu sebelum perang dalam kondisi makmur. Dia dan suaminya bekerja sama memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi bebannya perempuan double. Friedan mengilustrasikan begini, mungkin kalian di rumah juga begitu. Misalnya yang bapaknya petani. Bapaknya petani itu yang punya sawah, nanti yang ke sawah berdua. Bapak dan ibu sama-sama ke sawah. Tapi coba sebelum berangkat ke sawah, bapak mungkin ngerokok ngopi. Yang masak, yang bikin kopi siapa? Ibu. Nanti terus ibu masak cepet-cepet, masaknya harus banyak karena nanti di sawah juga makan. Pulang dari sawah berdua sama-sama capek. Yang menyiapkan makan malam siapa? Ibu. Jadi ibumu capeknya double. Padahal tadi di sawah ya ibumu dan bapakmu sama-sama kerja. Ini yang disebut struktur, wah kok laki-laki dapat enaknya ya. Ini contoh sederhananya. Ini sebelum perang. Saat perang sekarang, kata Friedan. Saat perang itu, iya, laki-laki berangkat perang. Yang ngurusi rumah dan segala tetek bengeknya perempuan. Kalau mati laki-lakinya, ya yang susah nanti perempuan. Kalau hidup cacat, perempuannya lebih susah lagi. Jadi ini situasi perang, itu mau tidak mau yang susah juga yang sangat susah perempuan. Dia harus melindungi anak-anak, melindungi keluarga. Perang selesai, jadi waktu perang perempuan juga double susahnya. Kalau laki-laki kan tinggal nekat saja, ngamuk terus mati apa hidup kan gitu aja. Ini perempuan ini mempertahankan generasi, mempertahankan hidup. Bayangkan dia harus bertahan hidup, jangan sampai nanti suaminya pulang apa-apa habis. Selesai perang, nah ini nanti bidang-bidang yang semula dikerjakan perempuan karena ditinggal perang, sekarang diambil alih oleh laki-laki. Perempuan disuruh mundur saja, minggir saja. Jadi perannya dikecilkan. Apalagi kalau menang perang, itu dianggap jasanya laki-laki yang berangkat perang. Perempuan yang mati-matian mempertahankan keluarga, mempertahankan harta bendanya biar tidak hilang, ngungsi kemana-mana, capek melindungi anak-anaknya, tidak dihitung. Kemenangan itu miliknya laki-laki. Nah ini saat setelah perang. Terus dilanjutkan oleh Friedan, muncul budaya namanya kapitalisme. Kapitalisme itu ya sudah, perangnya selesai, sekarang kerja, cari duit. Ini juga kemudian banyak merugikan perempuan lagi. Kenapa bisa begitu? Coba perhatikan budaya kapital itu ya. Terjadi pembagian kerja. Kalau tadi sebelum perang kan kerja bareng, capek bareng. Kalau sekarang dibagi. Laki-laki kerja di luar rumah, perempuan kerja di rumah. Ini kerja yang sama-sama capeknya sebenarnya. Jangan dikira yang di rumah tidak capek. Ibu itu kerjanya dari pagi sampai mau tidur sampai pagi lagi. Apalagi kalau banyak anak. Di rumah sangat capek. Ya kerja di luar juga capek. Meskipun kadang-kadang bapak-bapak, apalagi yang pegawai negeri, ya sampai kantor absen, terus baca WA, terus mau koran, terus santai-santai. Kerjanya depan komputer, capek dikit main game, santai.
Bisa begitu kalau di kantor. Jadi laki-laki di luar rumah, yang satu domestik, yang satu di luar. Sayangnya dari dua pemisahan ini, yang wilayah produktif adanya di laki-laki. Jadi yang menghasilkan uang, mudahnya begitu, yang laki-laki. Capeknya sama. Tapi perempuan capek saja, tidak menghasilkan apa-apa, ya rumah tangganya beres, itu saja. Tapi yang laki-laki ini menghasilkan uang kerjanya. Sementara hidup di era kapital butuh uang. Akhirnya apa? Muncul mindset laki-laki yang menghasilkan uang, perempuan yang menghabiskan. Karena perempuan tinggal menghabiskan uangnya suami saja. Tapi kerjanya perempuan tidak dihitung. Karena memang yang menghasilkan uang secara real, konkret kan yang laki-laki tadi. Capeknya sama, bahkan bisa jadi lebih capek. Tapi perempuan dicap hanya menghabiskan uang, sementara laki-laki yang menghasilkan uang. Sedangkan di zaman kapitalis ini uang itu ya nyawanya hidup. Nah, yo kan perempuan nanti bisa kerja juga, Pak. Ketika perempuan kerja, bebannya double. Apa kalau perempuan kerja terus pekerjaan rumah tadi ditangani laki-laki? Tidak. Ketika perempuan kerja, yo nanti sama seperti sebelum perang tadi. Perempuan juga masak, juga ngurusi anak, juga macam-macam terus. Keluar kerja, pulang kerja capek lagi. Nah, kalau punya pembantu kan bisa Pak bayari pembantu. Ketika punya pembantu terus tetangganya bilang, enak ya jadi istrinya itu ada pembantunya. Stereotipnya begitu. Oke, baik. Jadi ya kalau cerita banyak ya. Kalau tentang situasi-situasi patriarki yang secara tidak sadar, yang rugi perempuan. Kalau kalian dulu baca buku zaman SD itu, coba bayangkan situasi di pagi hari. Yang duduk baca koran siapa? Bapak. Yang masak dan ke pasar belanja siapa? Ibu. Dibalik apa enggak bisa? Kan selalu begitu ceritanya. Bapak duduk baca koran sambil ngopi, ibu masak pergi ke pasar. Situasinya selalu begitu. Jadi ini yang tadi dijelaskan oleh Mbak Maria bahwa hari ini penting kita ubah kesadaran palsu ini. Betapapun laki-laki dan perempuan, kalau pakai bahasa, kemarin saya belum lama diskusi tentang the Tao of Islam. Kalau pakai bahasa agama ini dua entitas yang saling melengkapi, saling mendukung, saling butuh, saling perlu. Berbeda tapi saling tergantung. Laki-laki tidak mungkin tanpa perempuan, perempuan tidak mungkin tanpa laki-laki. Pak, kan banyak dalil, banyak ayat, banyak hadis yang rasanya mengunggulkan perempuan, menunggulkan laki-laki. Itu karena yang membaca laki-laki. Misalnya, ini saya sebut perspektif tadi ya, cara membaca. Ada narasi misalnya bahwa atas bujukannya Hawa maka Adam makan buah khuldi. Itu yang laki-laki kan membacanya seperti tadi ya, dasar wanita itu penggoda. Kenapa kok tidak dibaca dasar laki-laki itu lemah? Dasar laki-laki itu tidak pinter, bodoh sekali, digituin aja mau. Kenapa kok bacanya tidak begini? Kita membacanya selalu dasar wanita penggoda, karena yang membaca dan menafsir laki-laki. Adam kesepian di surga, terus Allah menghadirkan Hawa. Itu kira-kira yang lebih penting siapa? Adam apa Hawa? Yang tidak bisa karena tidak ada Hawa siapa? Ada. Tapi kan kita membacanya, wah berarti Hawa itu pelengkap saja.
Tidak begitu, karena wong Adamnya tidak bisa kalau tidak ada Hawa, maka dia minta pada Allah diberi pasangan. Hawa mungkin bisa sendirian. Adam yang tidak kuat, tidak ada Hawa. Itu bisa kan dibaca begitu. Kenapa bacanya kok beda? Laki-laki yang membaca. Jadi ini yang saya sebut tadi mindset, bias laki-laki dalam tafsir. Pak, ada loh Pak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mungkin nanti ada yang tanya itu. Itu tafsirnya macam-macam. Qawwam itu penopang, tapi kan itu ada syaratnya, bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din. Jadi ini yang saya sebut yin yang tadi, ya, hidup bersama itu ada yang ditopang, ada yang menopang. Ada yang melengkapi, ada yang dilengkapi. Di situ hidup ini utuh. Dalam peran laki-laki yang memberi nafkah, kan itu nanti di ayat belakangnya, bima fadallahu ba'duhum ala ba'din, dan tentang nafkah belakangnya setelah itu. Jadi ketika laki-laki memberi nafkah, saat itu laki-laki menopang perempuan. Tapi kalau situasinya berbeda, ya bisa berbeda. Itu yang disebut tafsir. Maka menurut saya nanti pemahaman terhadap keperempuanan dan kelaki-lakian itu, pertama kita perlu, ini tips dari Fatimah Mernissi, membaca Al-Quran, membaca hadis itu jangan sepotong-sepotong. Jangan hanya satu ayat, tapi kita baca yang lebih utuh. Karena kalau motongi satu ayat itu biasanya kita menyesuaikan kepentingan kita. Nanti yang sedang pengangguran, tidak ada kerjaan apa-apa, milih ayat, hidup ini sudah ditakdirkan oleh Allah A sampai Z. Begitu dapat kerja, dalilnya ganti. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Ya. Kita kan sering begitu, dipotongi sesuai kepentingan. Pas tidak punya pacar, dakwah kemana-mana, wala taqrabuz zina. Nanti begitu dapat pacar, dalilnya ganti, waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kamu milih-milih sesuai kepentinganmu. Banyak ayat yang menyatakan betapa laki-laki dan perempuan itu setara, tapi kamu pilih yang laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Ini namanya, kalau dalam bahasa hermeneutika Al-Quran hari ini, namanya membaca secara atomistik. Sepotong-sepotong sesuai kepentinganmu saja. Maka sarannya Mernissi, yuk dipahami secara lebih utuh. Jangan atomistik, ya, minimal tematik. Bandingkan dengan ayat-ayat yang lain tentang laki-laki dan perempuan. Jangan sepotong-sepotong ayat itu saja, hadis itu saja. Kemudian yang kedua, tips dari Fatimah Mernissi juga, yaitu pahami prinsip-prinsip dasar Islam. Yaitu prinsip tauhid, prinsip takwa. Jadi kalau dalam Al-Quran sebenarnya tidak pernah dibedakan laki-laki dan perempuan di hampir semua bidang, kecuali hal-hal yang memang spesifik genital. Menstruasi, melahirkan, menyusui. Kalau tentang ini memang ada laki-laki dan perempuan, tapi di luar itu tidak ada. Pendidikan itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Ibadah itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi ini yang dimaksud oleh Mernissi. Bahkan Al-Quran di prinsip takwa itu menjelaskan bahwa orang bertakwa itu siapa saja, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Allah tidak melihat kamu orang mana, kamu laki-laki atau perempuan. Yang membedakan kamu dengan orang lain itu takwanya. Maka kalau ada perempuan level takwanya tinggi dibandingkan laki-laki, ya perempuan ini levelnya lebih tinggi daripada si laki-laki. Ini prinsip takwa. Kalau prinsip tauhid menegaskan bahwa bahkan tidak hanya laki-laki dan perempuan, semua yang labelnya makhluknya Allah itu satu level. Karena di atas makhluk satu-satunya yang harus ada adalah Khalik. Maka tidak boleh ada cara berpikir hierarkis tadi. Ini pasti zalim.
Laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, pemimpin lebih tinggi daripada yang dipimpin, dan lain sebagainya. Pokoknya cara berpikir hierarkis ini menunjukkan tauhid yang tidak utuh. Karena tauhid yang sejati itu variabelnya hanya dua, kholik dan makhluk. Jangan sampai ada makhluk yang menempati posisinya kholik. Jadi kalau ada di atas saya siapa, itu berarti yang saya anggap di atas saya ini, saya posisikan di posisinya kholik. Loh Pak, kalau gitu gimana hubungannya pimpinan dan rakyatnya dan umatnya? Ya hubungan fungsional saja. Dia memerankan apa, saya memerankan apa. Silahkan dia jadi pemimpin yang baik, ya saya tak berperan jadi rakyat yang baik. Yang laki-laki silahkan jadi suami yang baik, yang perempuan jadi istri yang baik. Jadi setara dua-duanya, tidak ada mana yang lebih tinggi, mana yang lebih penting. Baik, saya kira itu ya. Saya ngomongnya agak terlalu panjang. Saya ini sambil mengingat-ingat materi-materi dulu, bahas Fatima Mernissi, bahas Betty Friedan, dulu kita pernah bahas Simone de Beauvoir dan lain-lain. Semoga teman-teman juga mengingat banyak materi-materi keperempuanan. Oke, mungkin tanya jawab saja lebih jauh. Nanti yang banyak referensinya Mbak Maria tentang wanita-wanita hebat sepanjang sejarah. Saya cuma memberi beberapa framework saja, garis bawah tentang situasi kenapa perempuan harus di mainstream dulu. Di mainstream itu diarus utamakan dulu. Oke, saya kira itu Mbak Fajar. Monggo kalau ada tanya jawab. Oke, cek. Baik, terima kasih Pak Faiz atas ulasannya. Ini menarik sekali ya teman-teman. Tadi bermula dari bias mindset, kemudian memunculkan kesadaran palsu yang membuat situasi menjadi sangat patriarkal dan menjadi ketimpangan keadilan dan juga ketidakpekaan kepada perempuan. Oke, langsung saja mungkin akan ada sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan mengacungkan tangan, menyebutkan nama dan mengajukan pertanyaan secara singkat dan jelas. Masnya dulu mungkin boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haki. Yang ingin saya tanyakan terkait tadi kan dijelaskan bagaimana pentingnya perempuan dalam membentuk peradaban. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa di Islam itu seperti contohnya Rasul ya, itu Rasul itu selalu laki-laki, tidak ada Rasul perempuan. Kalau Nabi mungkin ada ya karena tidak disebutkan jumlahnya. Terus kemudian kenapa imam sholat itu ketika ada jamaah laki-laki dan perempuan yang jadi imam itu laki-laki. Dan yang terakhir, penyebutan Tuhan di Al-Quran itu menggunakan kata huwa bukan hiya, yaitu merujuk pada laki-laki itu. Itu sih Pak Faiz dan Mbak Maria mungkin bisa dibantu kenapa selalu di Islam itu lebih condong ke laki-laki daripada perempuan. Terima kasih. Cek. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kepada Mbak Maria, bisa menanggapi? Ya, itu sama persis sama pertanyaan anak saya. Anak saya perempuan, umur 6 tahun. Ketika diceritain sama gurunya, nabi-nabi, rasul-rasul, laki-laki semuanya, dia tanya, Bu guru, memang gak ada ya nabi yang perempuan? Bu gurunya bingung. Bu gurunya bingung mau jawab seperti apa, bapak ibunya juga tambah bingung gitu ya. Ini anak punya pertanyaan seperti ini, jadi gimana? Saya tidak ingin mengatakan secara jelas ya, tapi bahwasanya Islam hadir, kemudian mufasir dari dalam sepanjang sejarah Islam itu memang mayoritas laki-laki. Saya tidak tahu apakah ini juga ada faktor-faktor bias, baik itu bias yang sadar, conscious atau unconscious bias, karena keduanya ini membentuk bagaimana kemudian mindset kita terhadap society ya, masyarakat, perempuan khususnya dalam penafsiran-penafsiran Al-Quran. Karena sejauh yang saya tahu semua kitab-kitab kutub tafsir ya, apalagi yang otoritatif semuanya memang laki-laki
gitu. Apakah memang sistemnya dulu seperti itu, lingkungannya juga seperti itu, tradisi, kemudian memang tidak ada mufasiroh perempuan saat itu. Nah, beruntung kita hidup saat ini khususnya di Indonesia yang suara-suara perempuan tadi ya, jadi menarasikan suara-suara perempuan itu sudah mulai mengemuka. Jadi sudah mulai ada beberapa pemuka-pemuka agama perempuan, ya di sini ada KUPI ya kalau teman-teman semuanya tahu, itu juga menurut saya lumayan menunjukkan progresivitas ya, artinya bagaimana perempuan itu bisa bersuara dalam sektor keagamaan. Artinya ketika perempuan itu punya kemampuan, kapabilitas yang sama dengan laki-laki terkait dengan background keilmuannya, tafsir, dia juga berani menafsirkan. Sayangnya memang kita masyarakat Indonesia masih belum ya, meskipun meskipun Indonesia saat ini kalau saya rasa ya kemajuannya terhadap pergerakan perempuan, awareness-nya juga sudah mulai tumbuh di masyarakat, meskipun masih ada PR besar ya, tapi ini juga menjadi concern dan juga semacam perkembangan yang nyata gitu, dan itu diakuin oleh beberapa sarjana terkemuka Australia khususnya ya. Beberapa waktu lalu saya ketemu Pak Greg Barton, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar Pak Greg Barton ya, menulis tentang Gus Dur segala macamnya, Indonesianis. Beliau mengungkapkan bahwasanya sebenarnya Islam di Indonesia itu sangat progresif, termasuk bagaimana isu-isu perempuan itu di Indonesia mulai sangat-sangat maju. Dilihat dibandingkan dengan negara-negara di Afrika ataupun Timur Tengah ataupun Teluk ya, karena Indonesia sudah mulai menginisiasi banyak pergerakan-pergerakan perempuan yang itu berbasisnya agama. Ulama-ulama perempuan sudah banyak. Di luar belum ada yang bisa. Jangankan untuk berani mengeluarkan fatwa terkait dengan banyak hal. Kalau di KUPI kemarin kita berhasil mengeluarkan fatwa terkait dengan sunat perempuan, poin-poin perempuan, bagaimana perempuan dalam kerja domestik dan publik, itu sudah ada fatwanya gitu. Jadi membuat sebuah tim untuk mengeluarkan fatwa terhadap isu-isu perempuan. Itu juga dilakukan oleh Al-Azhar. Al-Azhar sekarang itu punya namanya Dewan Fatwa ya. Itu yang anggotanya perempuan. Kalau dulu tidak ada. Jangankan dulu, mungkin 5 tahun yang lalu sama sekali belum ada. Sekarang itu mainstreamingnya sudah mulai mengemuka, terutama ketika Mesir punya peristiwa yang hashtagnya #MeToo. Ya, jadi ada yang pernah dengar hashtag #MeToo? Itu adalah berawal dari sebuah kejadian peristiwa di revolusi 2011 yang mana perempuan ketika menurunkan Mubarak ya waktu itu ya dan segala macamnya itu mengalami pelecehan yang sangat masif. Tidak hanya orang Mesir tapi juga jurnalis-jurnalis internasional, mereka berkumpul di Tahrir, demo, kemudian justru mengalami pelecehan-pelecehan seksual. Dan itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan, dari kasusnya yang sangat rendah sampai yang sangat tinggi, sampai sangat-sangat tidak manusiawi gitu. Akhirnya Al-Azhar karena punya patronase dengan pemerintah, mulai mengakomodasi bagaimana kemudian suara-suara perempuan ini mulai dilegitimasikan, maksudnya dilegalisasi gitu ya, dan dibentuk sebuah formalisasi terhadap fatwa-fatwanya. Jadi mereka punya dewan-dewan fatwa yang itu khusus perempuan dan membahas tentang masalah-masalah perempuan dari sisi agama. Baik tafsir, hadis, kok ini ada tafsir yang sangat menyudutkan perempuan gitu ya. Mereka mengambil alih, dilihat lagi, direvitalis lagi tentang bagaimana sebenarnya masalah ini dilihat dari sudut pandang perempuan. Karena tidak semua ulama itu yang punya perspektif gender ya. Saya beruntung sekali hari ini Ustadz Faiz menjelaskan sangat detail sekali. Biasanya kalau saya menjelaskan nanti dibilangnya cerewet gitu ya. Ini perempuan cerewet banget, feminis apa-apa gitu. Jadi makanya untuk di masjid-masjid saya biasanya tidak banyak terlalu vokal dan terlalu banyak mengusung tema-tema yang seperti itu. Dan saya senang sekali Pak Faiz hari ini di depan jamaahnya yang rata-rata laki-laki, bukan perempuan. Karena biasanya kalau ngomongin perempuan itu jamaahnya semuanya perempuan.
Jadi kan itu kan biasa ya. Tapi sekarang laki-laki. Jadi ini menurut saya sangat menyenangkan sekali dan Ustadz Faiz menjelaskan dengan sangat detail sekali. Mungkin itu aja Mas ya yang saya bisa jelaskan. Mungkin Ustadz Faiz punya. Baik, saya jawab ringkas saja ya Mas. Apakah tidak ada nabi yang perempuan? 20 nabi yang wajib kita iman, 25 ya, yang wajib kita iman itu laki-laki semua, yang wajib diimani ya. Tapi di luar itu ada, saya lupa itu, mungkin 2 ribuan lah, ya. Saya lupa, tetapi banyak sekali jumlah nabi. Nanti kalau Mas buka kitab Qurtubi misalnya, tadi yang diceritakan di awal Maria itu oleh Imam Al-Qurtubi, beliau ini nabi. Kenapa? Karena malaikat Jibril datang ke dia, kemudian memberi petunjuk, memberi nasihat dan nuntun hidupnya. Orang yang ditemui malaikat Jibril diberi wahyu petunjuk dari Allah, itu kan nabi namanya. Jadi Imam Al-Qurtubi memberi contoh sampel, ini nabi ini, Maryam ini. Nanti bisa dibuka di tafsir Al-Qurtubi. Jadi sangat mungkin ada perempuan yang menjadi nabi. Meskipun yang wajib kita imani yang 25 itu laki-laki semua. Ya nanti ada perdebatan-perdebatan, tapi ya, saya kasih contoh ulama yang setuju bahwa ada nabi yang perempuan. Contoh paling kelihatan yang tadi di bawah, Maryam itu. Yang kedua, kenapa sih Allah itu pakai huwa? Yang pertama begini, ayo kita luruskan dulu sebelum saya jelaskan hubungannya kenapa istilah huwa itu. Yang jelas Allah itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Oke ya, kita tidak boleh punya pandangan bahwa Allah laki-laki atau Allah perempuan. Bisa bahaya kalau punya pandangan begitu. Meskipun pakai dhamir huwa. Meskipun nanti di antara sifat-sifat yang diperkenalkan oleh Allah, ada sifat-sifat maskulin namanya jalaliyah, ada sifat-sifat feminin namanya jamaliyah. Rahman Rahim itu feminin, jamaliyah. Tapi Qahar, Jabbar itu maskulin, jalaliyah. Jadi kalau Allah ya lengkap semuanya ada. Jadi ada unsur maskulinnya, ada unsur femininnya. Kenapa kemudian pakai bahasa huwa? Karena dalam bahasa Arab kata huwa itu menunjuk pada sesuatu yang tunggal. Tidak ada pasangannya. Sementara untuk hal-hal yang ada pasangannya dalam bahasa Arab biasanya menggunakan hiya. 2 mata itu pakai hiya. 2 telinga itu pakai hiya. Tapi huwa itu untuk satu yang tunggal memang tidak berpasangan, ya memang tunggal. Makanya lebih pertimbangan kebahasaan saja. Tidak ada hubungannya dengan laki-laki dan perempuannya Allah. Karena Allah pasti tidak laki-laki, tidak perempuan. Ya Allah juga tidak hanya disebut huwa dalam Al-Quran. Kadang nahnu, kadang ana. Ada juga anta dalam doa dan lain sebagainya. Jadi itu saja jawaban ringkasnya ya. Kenapa? Apakah ada nabi perempuan dan kenapa huwa? Yuk, monggo. Baik, terima kasih Pak Faiz atas jawabannya dan Mbak Maria juga. Semoga bisa menjawab dan mencerahkan ya Mas Adi. Oke, untuk penanya selanjutnya silahkan dari mbak-mbak yang sebelah sini. Mungkin ada yang ingin bertanya. Mengacungkan tangan, tidak ada? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya nggak kelihatan. Boleh mengacungkan tangan? Oke. Nggak ada yang ingin tanya? Oke. Baik. Sepertinya sudah. Oh, ini pastinya mau nanya. Oke, silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda. Di sini saya ingin bertanya, kalau kita melihat hadis bahwasanya Allah itu menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, tetapi kalau kita lihat sekarang ini bahwasanya
jumlah populasi seorang laki-laki dan wanita itu lebih banyak wanita. Apakah itu menunjukkan bahwasanya derajat wanita itu memang ditakdirkan untuk dipimpin seorang? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Mbak Maria dan Pak Faiz bisa menanggapi. Pertanyaannya apa sih tadi tentang populasi perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Maksudnya perempuan lebih banyak, kemudian apa? Hanya karena dilihat dari jumlah perempuan lebih banyak. Itu sih sebenarnya nggak nyambung ya. Maksudnya antara apakah yang banyak itu harus dipimpin oleh yang sedikit, itu menurut saya pribadi itu tidak apple to apple gitu ya. Karena jumlah perempuan kan sebenarnya memang populasi perempuan hari ini dikatakan lebih banyak, dan itu tidak bisa dijadikan justifikasi apakah kemudian laki-laki patut untuk memimpin jumlah yang banyak ini. Karena memang pada dasarnya kepemimpinan ini kan persoalan skill ya, leadership skill. Jadi bukan kaitannya apakah laki-laki dan perempuan. Ketika perempuan itu punya kemampuan yang sama, artinya dalam kepemimpinan dia bagus. Contohnya mantan Perdana Menteri New Zealand segala macamnya yang kemudian mengundurkan diri, Angela Merkel segala macamnya ya. Ada pemimpin-pemimpin yang memang dia punya karakter. Jadi sebenarnya masalahnya ketika kenapa perempuan tidak banyak untuk menjadi pemimpin ataupun mencoba maju gitu ya untuk menjadi pemimpin, itu karena salah satunya memang dalam studi perempuan itu ada namanya imposter syndrome. Jadi biasanya kalau misalnya ketuanya perempuan ya, jangan aku nggak pantas. Nah itu kan biasanya kayak gitu. Misalnya ada yang laki-laki terus perempuannya sukanya punya self esteem yang rendah gitu. Jadinya artinya tidak pede, kemudian dia tidak punya skill. Itu sih yang menjadi reason atau alasan kenapa tidak banyak pemimpin perempuan. Salah satunya adalah itu. Yang selanjutnya ya banyak hal ya, karena tadi intersectional thing-nya banyak gitu terkait dengan patriarkal, bias segala macamnya, sistemnya juga tidak mendukung gitu ya. Termasuk juga itu self awareness, karena dalam perempuan sendiri kadang-kadang memang tidak punya keberanian gitu. Tidak punya courage, tidak punya keberanian untuk maju memimpin laki-laki gitu. Padahal dia punya skill, punya kapabilitas. Tapi karena dia perempuan, dia merasa tidak pantas untuk memimpin. Yaitu terbentuk oleh bias masyarakat dan segala macamnya yang mendukung. Mungkin itu sih Mas, karena sekali lagi saya percaya tidak ada relasinya, jumlah populasi dengan kepemimpinan tidak ada relasinya. Oke, baik. Saya jawab singkat-singkat ya, karena sudah banyak yang ngelirik ke sana-sana. Iya. Baik, yang pertama begini, ini pentingnya kalau dalam agama itu namanya tabayyun. Banyak sekali orang menyatakan begitu bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ternyata salah. Jadi kalau di Indonesia hasil sensus tahun 2020, jumlah laki-laki 136 juta sekian. Jumlah perempuan 133 juta sekian. Kalau dengan logikanya Masnya tadi, berarti apakah memang di Indonesia ini ditakdirkan pemimpinnya harus perempuan? Karena perempuannya lebih sedikit. Di seluruh dunia, di hasil survei yang terakhir, hanya 10 negara yang jumlah perempuannya lebih banyak dari laki-laki. Yang saya ingat antara lain Ukraina, Portugal, Latvia, dan lain-lain. Aku ya enggak ngapal kayak yang gitu-gitu. Yang saya ingat saja. Jadi berarti kalau ada yang bilang, loh kan jumlah itu kan sebenarnya mungkin maunya laki-laki. Kalau jumlah perempuannya lebih banyak, saya kan boleh nikah banyak. Kan itu saja sebenarnya.
Kita kan harus poligami, berarti kan harus 2 atau 3 pasangannya. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Loh Pak, ini perempuannya lebih banyak loh, kasihan nanti ada yang nggak dapat pasangan. Ternyata faktanya lebih banyak laki-lakinya. Apa dengan begitu boleh perempuan lebih 1? Kan tidak bisa begitu. Jadi maka seperti disampaikan Mbak Maria tadi, tidak ada hubungannya apakah lebih banyak laki-laki ataukah lebih banyak perempuan dengan wawasan-wawasan kita tentang ideal keadilan tadi. Jadi entah lebih banyak laki-laki dan perempuan, ya kalau laki-laki ingin nikah lebih 1, agama wanti-wanti adil ya. Kalau tidak bisa adil jangan misalnya. Ini kan namanya tidak ada hubungan dengan berapa jumlah laki-laki perempuan, ya hubungannya dengan keadilan. Makanya tadi saya bilang ini wacana hari ini sebenarnya bukan wacana feminisme atau wacana laki-laki perempuan. Enggak. Ini wacana keadilan. Di titik apapun ada ketidakadilan, bahkan bila perlu kok ternyata sebaliknya ada momen atau peristiwa ketika laki-laki ditidakadili perempuan, ya harus kita bela. Jadi kenapa? Karena ketidakadilannya. Mungkin kemarin saya cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu disuruh menemani orang Yahudi yang noakal, yang ngeyel terus-terusan puluhan tahun. Padahal orang Yahudi ini yang dusone okeh ngeyel, yang sekarang hari ini sampai kamu benci, sampai tidak boleh main sepak bola itu ditemani terus oleh Nabi Musa. Diperintahkan oleh Allah untuk menemani terus. Kenapa? Karena saat itu mereka tertindas. Mereka menderita ketidakadilan. Jadi urusan adil dan tidak adil ini penting. Jadi begitu kita sadar, wah ini tidak adil, ini ada manipulasi, ini ada permainan ini, sehingga orang kesadarannya jadi palsu kesadarannya. Harus kita perjuangkan. Yang kayak gini menurut saya jadi acuan kita. Bukan urusan laki-laki perempuannya, tapi urusan ketidakadilannya. Kenapa kok harus di mainstream? Mainstream itu diutamakan ya karena memang hari ini problemnya adalah problem banyak perempuan yang terpinggirkan. Itulah mengapa tema-tema ini masih sering muncul. Pak, zaman kayak gini loh Pak, sudah setara. Iya, hari ini sudah sangat lumayan dibandingkan dulu. Tapi problem-problem berbasis gender ini kan masih banyak kita temui. Banyak kasus-kasus pelecehan-pelecehan, perendahan-perendahan, ketidakadilan-ketidakadilan pada perempuan. Oke, baik, saya kira itu Mas. Monggo Mbak Fajar, apa masih ada waktu? Baik, terima kasih kepada para penanya. Teman-teman, tiba kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara Pak Faiz dan Mbak Maria. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Dan untuk informasi, nanti akan ada buka puasa. Nanti teman-teman bisa mengambil takjil dan juga makanan yang sudah disediakan oleh panitia. Ada di beberapa sudut sehingga bisa menyebar ya teman-teman biar tidak menumpuk. Begitu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada para sponsor yang telah mendukung kegiatan Ramadan di Masjid Jenderal Sudirman, antara lain Warung 99 Joyo, Cipta Wahana Karya, Tilem Guest House, dan Amarta Corporation dari Surabaya. Terima kasih, saya Fadiza Fajar sebagai pemandu acara pada sore hari ini. Apabila ada salah-salah kata dan belibet mulut, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.